Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Haleluya. Mari kita angkat pujian sukacita kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yang bersukacita hari ini angkat benderanya. Puji Tuhan. Tuhan belum ada benderanya, mungkin bisa dibantu dibagikan bendera-bendera kepada hamba Tuhan. Kita hari ini kita beribadah bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Haleluya. Haleluya. 80 tahun lalu para pejuang negara, tokoh-tokoh negara bangsa kita memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Dan di saat ini kita mau melawan musuh-musuh kita, iblis-iblis kita lawan. Karena kita tidak takut akan apapun juga. Mari kita angkat meskipun musuh di depanku. Mari sama-sama bangkit berdiri.
di sisi kami. Karena takkan goyah keyakinan kami. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, urusanku dan keselamatanku. Tuhanku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Musuh-musuh kita kalahkan. Kita tetap laksani sisi kanan. Karena tidak pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, urusanku dan keselamatanku. Tuhanku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, urusanku dan keselamatanku. Tuhanku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan Allahku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Allahku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan Allahku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu jemaat, saya persilakan duduk. Di hari ini yang bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, kita mau membuka ibadah kita ini dengan berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa kita dari segala permasalahan, segala masalah, segala tantangan. Mari sama-sama kita naikkan, kami umat Tuhan merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu,
sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal. Karena kita seluruh umatnya. Yes, kita rendahkan diri ke hadapan Tuhan. Berdoa bagi bangsa kita. Mari kita buka ibadah ini dengan doa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah padaku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Kita bersiap menyerahkan ibadah kita di hari Minggu 17 Agustus 2025 ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bagi bangsa ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur atas setiap rencana Tuhan bagi kita dan bagi bangsa ini. Menjadi duta kerajaan-Mu. Sama-sama ucapkan berkat untuk negara kita. Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita angkat bendera kita. Dari bangsa ini kita ulangi lagu ini, bersyukur atas setiap rencana Tuhan. Di akhir lagu, saya mengundang Bapak Sintua Parusit untuk berdoa, doa penyerahan ibadah kita. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
Sama-sama kita ucapkan berkat untuk Indonesia. Atas Indonesia, biar kemuliaan nyata. Mari bangsa ini berdiri membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sama-sama bangsa-bangsa bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kemerdekaan ada namanya Laskar Kemerdekaan. Namun kalau kita jemaat Tuhan, kita adalah Laskar Kristus. Mari saya undang kaum ibu, kaum bapak, pemuda, dan kesaksian pribadi lepas pribadi yang mau bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya undang maju ke depan sambil kita bernyanyi, saya Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menikmati musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar
satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, mencakar terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ada di bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengundang bagi Bapak Ibu jemaat yang ada kesaksian pribadi, pergumulan ataupun kebaikan-kebaikan Tuhan yang ingin disaksikan. Mari sama-sama kita maju ke depan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan tersebut. Sambil saya undang menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya
Puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa. Selamat ulang tahun Bapak Marbun. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan berkat-berkat bagi Tuhan dan kita bersiap untuk mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita mau mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Sambil saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan, kita nyanyikan sama-sama lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima firman Tuhan di hari ulang tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 80 tahun ini. Kita mau mengakui bahwa Tuhanlah Tuhan yang terbesar, layak dipuji dari segala bangsa-bangsa. Karena Tuhan mempunyai kuasa yang besar dan ajaib, segala karyanya sungguh nyata bagi hidup kita. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Sama kita ulangi lagi. Besar dan ajaib kau. Besar dan ajaiblah karyamu. Aku dan jalanmu. Raja segala bangsa, Dia Maha Kuasa.
Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dan kita akan bersemangat dengan judul khotbah Merdeka yang benar-benar merdeka. Artinya ada merdeka yang belum benar-benar. Saya akan mengajak kita untuk membaca kitab Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu, maksudnya Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Dalam Galatia disebutkan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang terkasih, bicara soal merdeka, maka saya akan sampaikan bahwa negara di mana saudara berdiam ini, negara di mana saudara tinggal, ada dua yang kita catat untuk negeri ini. Negeri ini satu-satunya negara di dunia yang berpenduduk Muslim terbesar di seluruh dunia. Tapi saya mau sampaikan bahwa satu-satunya negara di seluruh dunia ini yang merdeka karena mengusir penjajah hanyalah negeri saudara, hanyalah negeri Indonesia ini. Satu-satunya di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah adalah Indonesia. India, saudara-saudaraku, itu diberikan hadiah kemerdekaan oleh Inggris. Malaysia juga dihadiahkan oleh Inggris. Amerika itu dia merdeka karena dia bisa mengusir penduduk asli. Dan Australia juga demikian. Lalu kalau Vietnam, Aljazair dan lain sebagainya, ada yang mengatakan bahwa mereka bukan karena dihadiahkan, tetapi mereka memang diinvasi atau diusir karena mereka tadinya juga sudah punya wilayah, punya negara, punya daerah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya kemerdekaan Indonesia ini adalah salah satu hal yang penting kita ketahui dalam rangka ibadah Minggu tanggal berapa? 17 Agustus tahun 2025. Ini adalah hari yang bersejarah bagi gereja kita, bagi negeri kita, bahwa kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalau saudara bisa tahu bahwa konferensi Wina PBB, konferensi Wina waktu itu yang disebut konvensi Liga Bangsa-Bangsa, ada satu kesepakatan yang disebutkan bahwa mereka apabila penjajah suatu negara kalah perang, maka negara yang kalah dalam perang itu harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Itu sebabnya saudara-saudaraku bahwa dulu setelah kita merdeka tahun 45, maka tahun 46 Belanda datang. Itu adalah persetujuan PBB untuk mengatakan karena Jepang pada waktu itu kalah dengan sekutu dan negaranya dibom Hiroshima, sehingga dalam konvensi Liga Bangsa-Bangsa ini disebutkan bahwa negara yang kalah perang itu harus mengembalikan. Tapi pada waktu itu saudara-saudaraku bahwa kita sudah disepakati juga bahwa tadinya kemerdekaan Indonesia itu akan diberikan oleh Jepang itu tanggal 24 Agustus dan Soekarno
dan Hatta pun sudah sepakat dan menyetujui. Tetapi saudaraku yang terkasih, bahwa kemerdekaan itu banyak para anak-anak muda, ada 7 anak-anak muda termasuk Syahrir yang waktu itu tidak setuju bahwa kemerdekaan tanggal 24 itu dihadiahkan oleh Jepang. Lalu mereka bilang, kami harus mau Indonesia diproklamirkan. Indonesia harus diproklamirkan, dan kalau tidak mau memproklamirkan, kami akan culik. Jadi saudaraku, Soekarno-Hatta waktu itu diculik. Dan tempat penculikan itu adalah di Rangas Deklok gitu ya, arah Karawang sana. Dan di tanggal 16 Agustus, maka Soekarno-Hatta mengumumkan proklamasi yang disebutkan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 16 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Diiringi dengan lagu Indonesia Raya dan diiringi dengan mengibarkan bendera. Lalu mereka pulang. Setelah mereka pulang, maka Soekarno berkata bahwa kami tadi sudah memproklamirkan, tetapi itu tidak sah. Karena yang hadir menyaksikan hanya 7 orang, anak-anak muda yang revolusioner itu. Itu tidak sah karena tidak ada yang menyaksikan. Lalu tanggal 17 Agustus, saudara-saudaraku, kembali Indonesia diproklamirkan oleh seorang Soekarno dan Hatta dengan berkata, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Maka hari kemerdekaan kita yang disaksikan oleh banyak orang. Kalau tanggal 16 itu adalah hanya 7 orang para pemuda yang revolusioner, termasuk Syahrir di dalamnya, yang mereka tidak setuju bahwa kemerdekaan itu diterima dari Jepang sebagai hadiah pada tanggal 24 Agustus. Lalu terjadilah kemerdekaan kita, dan sampai sekarang saudara-saudaraku, kemerdekaan itu kita nikmati. Namun konteksnya dalam kehidupan kerohanian, maka kita juga perlu tahu. Ada banyak orang sebagai aparatur sipil negara, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai warga negara Indonesia, mereka tidak tahu atau tidak fasih untuk membacakan dasar negara. Karena kemerdekaan bangsa ini dengan persyaratan ada wilayah, ada negara, dan ada penduduk. Tetapi saudaraku, bahwa banyak orang, bahkan menteri, saya kadang-kadang lihat ada menteri yang tidak fasih untuk Pancasila, maka saya merasa bahwa lebih baik saya menjadi menteri. Ya, lebih baik saya jadi menteri kalau saya lihat ada orang masih terbata-bata untuk membacakan Pancasila. Saya sendiri harus sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa Pancasila ini terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Saya dulu saudaraku menjadi juara ketika membacakan Pancasila 4 alinea itu secara teks hafal. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan bahwa dalam alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada hari saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai. Alinea ketiga adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh satu keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu yang ketiga. Kemudian alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada 4 alinea, saya hafal itu. Lah kalau hanya Pancasila saja di alinea keempat itu terdapat Pancasila, kita tidak menghafal sebagai warga negara, maka kemerdekaan itu adalah seperti tidak ada manfaatnya. Jadi dikatakan tadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu pertanyaannya, adakah yang merdeka yang tidak benar-benar merdeka? Ya ada. Kita berada di dalam negara Republik Indonesia yang merdeka, tetapi kita tidak merdeka. Tidak merdeka dari kemarahan. Tidak merdeka dari kejahatan, tidak merdeka dari kebohongan. Maka hari ini kita mau sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus merdeka dari semua yang membelenggu kehidupan kita. Haleluya. Kristus memerdekakan kita dari dosa. Itu Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan kalau kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kita, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak mau lagi menjadi hamba dosa, hamba uang. Kalau kita merasa bahwa kita masih jauh dari pertumbuhan ekonomi keluarga kita, kita tidak merasa lagi bahwa terhadap asan itu. Kita harus berpikir bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Dan segala perkara aku bisa mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Ya, sehingga itu semua akan menghantarkan kita kepada satu kehidupan yang mana kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi kalau benar-benar merdeka dan kita merdeka dan benar-benar merdeka, maka kita harus mengetahui kebenaran. Kemerdekaan itu menghantarkan kita kepada satu kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yaitu Yesus Kristuslah kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah kami menjadi hamba siapapun.
Lalu bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Israel, saudara-saudaraku, menjadi budak dan masuk dalam perbudakan itu selama 430 tahun. 430 tahun, 100 saja, 200, 300, 400. Sudah beberapa generasi sampai 430 tahun. Tetapi mereka, saudara-saudaraku, tiba ke dalam satu pembebasan. Dan mereka dibawa keluar dari Mesir, tempat perbudakan itu. Tapi ada juga orang-orang yang sudah merdeka, keluar dari perbudakan itu, tapi masih mau melihat ke belakang. Masih mau melihat seperti istri Lot. Dia sudah dituntun keluar, tetapi dia masih melihat ke belakang. Ada banyak orang-orang Israel pada waktu itu ingin keluar dan sudah keluar, tetapi mereka masih mengagungkan makanan-makanan yang mereka makan di Mesir. Mereka masih mengagumi bawang dan lain sebagainya. Mereka bosan dengan manna. Padahal mereka tahu bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dengan roti yang turun dari surga. Setiap pagi mereka diberikan Tuhan makanan yang bernama manna itu. Jadi saudaraku, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita tidak mau lagi menjadi hamba dosa ketika kita sudah merdeka. Sehingga ketika kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita akan muncul di dalam pikiran kita bahwa saya pun harus merdeka, merdeka, merdeka dari dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukannya yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Tahukah saudara-saudaraku, ketika kita masuk di dalam kemerdekaan, tapi belenggu-belenggu kehidupan kita sering merasuki hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang belum komitmen kepada kemerdekaan dari dosa. Kita belum berkomitmen untuk tidak menjadi hamba dosa. Kita belum berkomitmen, kita sudah berkomitmen tetapi kita tidak bisa memenuhi komitmen itu. Sehingga orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang mampu membangun sebuah prinsip. Ketika orang berkenan di hadapan Allah, dia harus menjadi orang yang mampu memegang prinsip. Jadi tidak memiliki karakter ganda, tidak memiliki sikap yang ganda. Sekali dia merdeka, dia harus beralih dari hamba perbudakan itu menjadi hamba kebenaran. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa kita dimerdekakan dengan tebusan darahnya. Tidak ada satupun yang bisa bersyukurlah, ya. Tidak ada yang bisa mengingkari bahwa pembebasan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita secara kerohanian adalah dengan darahnya yang kudus, yang telah ditumpahkan bagi banyak orang. Sehingga darah itu sama seperti darah yang dioleskan di kedua tiang pintu dan di ambangnya. Itulah sebagai tanda bahwa Tuhan beserta dengan orang-orang yang hidup di dalam darahnya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa kata merdeka itu kan identik dengan kebebasan. Bebas dari penjajahan, leluasa, tidak terikat. Jadi kalau ada orang yang masih merokok, dia tidak terikat lagi. Dalam hari kemerdekaan ini dia harus berkata, saya harus bebas dari rokok. Kalau ada orang yang kerjanya marah terus, nggak ada hari yang nggak marah. Maka di hari kemerdekaan ini dia harus berkata, saya harus bebas dari marah. Haleluya. Di hari kemerdekaan ini harus saya bebaskan diri saya.
Ada saudara-saudaraku di hari kemerdekaan itu, sebab tadi saya bacakan bahwa ada orang merdeka tetapi tidak benar-benar merdeka. Dia harus menjadikan Kristus sebagai pandangan hidup. Menjadikan Kristus sebagai pandangan ke depan. Dan itu yang menjadi pola, patron di dalam kehidupannya. Maka supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kata firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ketika kita sudah menyatakan sungguh-sungguh merdeka, kita sudah dinyatakan oleh Kristus. Orang yang merdeka secara negara kita sudah merdeka. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan. Kita sudah menyatakan itu lewat proklamator kita. Dan kita sudah menikmati kemerdekaan itu sampai hari ini 80 tahun. Nah, kalau ada saudara-saudara yang berusia 80 tahun. Saya pikir itu adalah sudah umur yang sudah matang. Apa yang didapatkan seseorang ketika dia sudah mengalami kemerdekaan. Ketika dia mengalami kemerdekaan maka secara kerohanian pun dia harus mengalami kemerdekaan. Secara rohani dia tidak boleh terikat lagi kepada dosa, terikat lagi kepada perhambaan. Karena dalam konteks Kristen merdeka itu berarti kebebasan dari perhambaan dosa dan kuasa dosa melalui iman kepada Yesus Kristus. Serta hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini bukan hanya kebebasan dari satu penjajahan fisik. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka dijajah secara fisik. Tetapi juga kebebasan dari ikatan-ikatan rohani yang membelenggu. Hari ini 17 Agustus tahun 2025. Tertancaplah firman Tuhan bagi kita dan sebagai warga negara. Berdoalah kita buat negeri dan bangsa ini. Supaya bangsa ini tetap maju. Walaupun banyak sekarang bahwa Indonesia, bahwa negara kita sedang tidak baik-baik. Di mana korupsi, di mana-mana. Di dalam sektor apapun korupsi didapati. Ya, dalam sektor yang sumber daya alamnya diharapkan bisa memberkati warga negara Indonesia dengan nilai pendapatan yang semakin tinggi. Karena ketika pendapatan seluruh Indonesia ini itu dibagi dengan jumlah penduduk, maka kriteria sebuah negara itu memiliki satu kesejahteraan adalah ketika jumlah pendapatan yang didapatkan baik lewat sumber daya alam atau lewat apapun itu semua dibagi dengan jumlah penduduk, maka ada sebutan bahwa negara itu masih berkembang atau negara itu sudah maju. Kita sebagai pendoa-pendoa syafaat, maka kita punya tanggung jawab untuk mendoakan negeri dan bangsa kita. Kita doakan supaya para pejabat-pejabat yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka satu tanggung jawab, tidak memiliki nafsu untuk memiliki dunia ini secara berlebihan. Kita mendoakan supaya mereka tidak memiliki nafsu untuk mendapatkan semua kekayaan negeri ini untuk kepentingannya. Kita doakan supaya seluruh pemerintah dapat memiliki hati seorang bapa, di mana mereka rindu supaya hasil daripada yang didapatkan dari seluruh penghasilan baik sumber daya alam dan sumber daya lainnya
itu bisa dipergunakan untuk kemakmuran Republik Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati, kita serahkan kepada Bapak Pendeta untuk melanjutkan ibadah ini. Puji Tuhan. Kita sebutkan dulu merdeka 3 kali. 3, 2, 1. Merdeka, merdeka, merdeka. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini yang menyatakan kemerdekaan kita. Kepada Kristus adalah anugerah yang harus kita pertahankan dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kita bersyukur untuk setiap rencana Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Syukur untuk setiap rencanamu. Syukur untuk setiap rencanamu. Dan-Mu yang mulia dalam satu tubuh. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta. Menjadi duta kerajaan-Mu. Kami mau ucapkan berkat bagi Indonesia ini. Biarlah berkat Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa dan tanah air kami. Amin. Nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari katakan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari problema. Kami rindu melihat Indonesia, amin. Pulihkan kami dari semua problem. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang, pancarkan terang kemuliaan. Mari ucapkan berkat bagi bangsa dan tanah air kita, agar Tuhan Yesus memberkati. Yes, biar kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Berdiri dan membawa doa kami. Kami percaya sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu
atas setiap rencana Tuhan dalam hidup kami satu persatu. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan titipkan bagi bangsa dan tanah air kami ini. Kami satu tubuh, kami bersatu untuk meraih kemenangan. Kami bersatu untuk melawan setiap penjajahan yang terjadi di tanah air kami ini. Secara tidak kebetulan, kami juga sebagai orang yang percaya mau melawan setiap penjajahan yang menjajah diri kami ini. Kami mau lepas Tuhan dari kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami Bapa. Kami mau ketika anak itu memerdekakan kami, kami benar-benar merdeka. Kami mau ketika Yesus sudah mati untuk kami, Yesus sudah menebus dosa kami, kami menjadi orang-orang yang merdeka Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan setiap kematian yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa bebas dari kuasa dosa. Kami bisa bebas dari hukum Taurat yang menghukum kami. Kami bisa bebas untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Kristus sepenuhnya. Kami mengakui diri kami sebagai hamba dosa. Tanpa Kristus kami mau hidup dalam pertobatan dan pembaharuan setiap hari. Kami mau mengandalkan Roh Kudus untuk memampukan hidup kami dalam berjalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kami percaya untuk setiap firman Allah yang kami ketahui Tuhan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya Tuhan, kami tahu kami tidak akan membiarkan kemuliaan Allah lari daripada kami Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan menjadi orang Kristen yang paling bebas, yang paling tidak terikat pada saat yang sama juga. Kami bebas dari dosa, kami terikat oleh kasih Kristus. Terpujilah namamu Bapa yang baik, termulialah namamu Yesus yang penuh kasih. Kami datang di hadapanmu dengan hati yang bersyukur. Karena Engkau adalah anak Allah yang telah datang ke dunia ini untuk memerdekakan kami. Bukan hanya dari beban hidup, tetapi dari dosa yang mengikat jiwa kami. Engkau telah memberikan kepada kami kemerdekaan yang sejati. Bukan yang fana atau sementara Tuhan, tetapi yang kekal, yang penuh dengan kedamaian. Saat dunia menawarkan kebebasan yang palsu, Engkau memberikan kebebasan rohani yang mengubah hati dan hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami agar kami tidak kembali lagi kepada perbudakan dosa. Tuhan, ajar kami untuk berdiri teguh dalam kasih-Mu dan hidup sebagai pribadi yang telah dimerdekakan. Berikanlah kami hidup menjadi kesaksian tentang kuasa pembebasan dari salib-Mu. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami terus hidup dalam kebenaran, menjauhi kejahatan dan memakai kebebasan kami. Untuk melayani Engkau Tuhan dengan rendah hati. Kiranya setiap langkah kami mencerminkan bahwa kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami anak-anak Allah yang telah dibebaskan oleh kasih yang sempurna. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kesaksian yang telah kami dengarkan. Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Umur yang panjang ada di tangan kananmu. Termulialah namamu Bapa, Engkau memberikan umur yang panjang. Secara khusus kepada Bapak Marbun di ulang tahunnya yang ke-57. Tuhan, di masa-masa pensiunnya Tuhan, kiranya rahmat Tuhan menyertainya. Kiranya Roh-Mu turun atasnya Tuhan, sehingga seluruh tindakannya Tuhan dapat memimpin keluarga dengan baik. Engkau pakai Tuhan di umurnya yang sebentar lagi akan
pensiun Bapa, kiranya Tuhan memimpin hidupnya menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi kepala yang berkenan di hadapan Tuhan, memimpin rumah tangga dan dihormati oleh anak-anak mereka serta menantu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkatinya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap kaum laki-laki. Biarlah kami menjadi kepala Tuhan yang bisa memimpin rumah tangga kami dengan baik. Kami bisa memimpin pasangan kami, istri kami dengan baik. Kami bisa mengajarkan, menasihati anak-anak kami dengan baik Tuhan. Kami bisa bekerja, menghasilkan dan memberikan nafkah yang baik, yang cukup kepada keluarga kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh sidang jamaah Tuhan. Rahmat Tuhan memberkati rumah tangga mereka Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melimpah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami beri. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang ikhlas Tuhan. Kami bisa memberi dengan hati yang tulus. Supaya setiap pemberian kami adalah penghormatan kami kepada Tuhan. Atas setiap berkat-berkat Tuhan yang kami telah terima dan Tuhan titipkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang mengalami rasa sakit. Dan saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini melalui multimedia. Tuhan, kami menaruh tangan kami di dada kami. Kalau kami merasa kurang baik, kami kurang sehat. Kalau ada organ-organ pencernaan, organ-organ vital kami yang tidak bekerja dengan baik, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan setiap organ pencernaan, organ vital di dalam tubuh kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian bagi bangsa ini. Kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas. Mari kita angkat tangan kita. Mari katakan bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati tanah air kami menjadi ladang yang gembur. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita akhiri kebaktian kita, kita lipat tangan kita. Kita naikkan doa kita. Ya Bapa kami, ya Bapa kami dalam sorga. Dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Acara akan dilanjutkan kebaktian ini kepada pemimpin pujian untuk selanjutnya untuk pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita, angkat benderanya.
Yang ingat lomba minggu lalu, siapa yang juara? Yang merasa juara, angkat benderanya. Yang ketahuan curang juga angkat benderanya. Mungkin selanjutnya akan ada pengumuman untuk lomba 17 Agustus yang diselenggarakan minggu lalu. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada panitia. Ibu Guru mungkin atau Ibu Simanjuntak. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bagi-bagi hadiah nih untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berjuang kemarin di perlombaan. Dan kita akan mulai dengan lomba individu dulu. Lomba individu dimulai dari kaum bapak dulu ya. Lomba individu, lomba makan kerupuk, kaum bapak dimenangkan juara satunya oleh Bapak Simanjuntak, juara duanya Bapak Kindangen, juara tiganya Bapak Guru. Boleh minta tolong Bapak Pendeta untuk kasih hadiahnya. Nah, silakan maju yang juara. Wah, ini nggak dia rencanakan ya, aku sekeluarga ya. Juara satu Bapak Simanjuntak, juara dua Bapak Kindangen, juara tiga Bapak Guru. Ketahuan yang suka makan ini. Yang juaranya yang hobi-hobi makan ini. Selamat, juara satu. Ya, lanjut juara dua. Juara tiga Bapak Guru. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, kita lanjutkan untuk kaum ibu. Oh, foto bareng-bareng dulu. Bapak boleh bareng-bareng dulu bertiga. Oke, lanjutkan dengan juara dari sebelah kanan nih kaum ibu ya. Saya bacakan ya, juara satu dimenangkan oleh Ibu Marbun. Juara dua Ibu Siahaan. Juara tiga Ibu Pendeta. Keren, silakan maju ibu-ibu. Yang kasih ibu penginjil. Ya, keren semangatnya kemarin Opung Enjo. Juara satu.
juga juara, tapi karena saudara kita Rosa pulang kampung jadi hanya ada juara ya. Juara pertama Serasi Siaha. Juara duanya siapa, ada yang tahu nggak? Juara duanya siapa kemarin ya? Tiur nanti ada klasifikasinya sendiri, dipisahin. Siapa ya? Kemarin siapa lagi sih yang main lomba dari pemuda? Cuman oh iya ya, oke. Mbak Tiur masuk ke pemuda berarti ya. Oke, juara 1 Serasi Siahaan, juara kedua Tiur. Maju. Akan diserahkan oleh Bapak Sintua kita. Semuanya dapat, Kairos juga dapat. Ya, dapat juga. Jess juga maju Jess. Jess maju Jess. Nah, foto dulu ya, enjoy ya. Udah main kerupuk jago-jago nih, Kakak Rahel. Tangan manis, iya tangan manisnya. Salah. Ya boleh, kan gak lomba. Jess mana Jess? Jess ayo maju sini sayang. Itu sih, ayo Kairos. Nah selamat hari kemerdekaan, foto kakak. Foto ya. Sini Jessnya panggil. Ah ya si kecil. Ya. Semuanya kebagian, bocil-bocil. Enjo, maju Enjo.
Yuk sini Cio. Elsa, si ganteng juga. Nih ganteng. Merapat, merapat. Merapat, merapat foto. Ya. Foto dulu sebentar ya. Tolong. Elsa, mana Elsa? Oh, Mimi cucu lagi, Mimi cucu. Ayo ibu maju bu. Elsa tampu bolon. Ya, kecil-kecil lahir sudah merdeka. Foto ibu-ibu, foto salah. Foto kakak, merapat kakak. Ya. Kakak di sana, Kak Uting kiri. Nah, Bapak Guru di atas sini aja. Satu Oke, silakan kembali. Nah, ini dia. Terakhir nih, ini dia nih. Juara 1, 2, dan 3 kelompok. Oke, saya bacakan ya. Juara 1 dimenangkan. Oh, juara 3 dulu ya, baik. Juara 3 dimenangkan oleh kelompok 2. Silakan maju. Jadi, Ibu penginjil boleh kasih dong. Ini juara 3, hadiahnya senilai Rp100.000. Nanti boleh dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi ya, Rp100.000. Ibu kasih ke salah satunya Ibu, kemana? Boleh deh Ibu, siapa? Ibu Syahaan boleh. Ini bisa dibilang sedikit, bisa dibilang banyak juga ya. Jadi kita sama-sama menikmati nih. Selamat, juara 3 keren. Juara 3 dari 3 peserta. Oh, foto dulu, foto. Sudah kan? Oh, foto bareng dulu. Oke, lanjut juara 2. Juara 2 dimenangkan oleh kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Dia hadiahnya. Juara kelompok 1 silakan maju. Kemarin itu ada Ibu Meta. Ya. Hadiahnya senilai Rp200.000. Dibagi bersama-sama ya. Yeay, dibagi-bagi ya. Juara 1 dimenangkan oleh kelompok
kelompok 3. Apa kelompok 3? Karena Bapak Pendeta kelompok 3, jadi Bapak Pendeta maju juga, tapi yang kasih Ibu penginjil ya. Nah, ya. Ayo. Wow, the winner is kelompok 3. Hadiahnya dengan total Rp300.000. Ini. Oke. Silakan. Oke, kita foto sebentar untuk pemenang kita tahun ini. Diingat-ingat ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, kiranya damai sejahtera, sukacita dan kemerdekaan yang Tuhan berikan boleh kita rasakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Puji Tuhan. Sebelum kita pulang ada pengumuman tambahan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sedikit pengumuman bagi kita terkait ulang tahun GPI Bogor. Jadi tahun 2022 kita pernah mengadakan retret terkait ulang tahun GPI Bogor. Nah, ada rencana untuk tahun ini kita kembali mengadakan retret yang sukacita katakan wuh! Wuh! Ya. Kita mau retret Bapak Ibu, nanti kalau ada yang bersedia memiliki hati untuk ambil bagian kepanitiaan, baik itu ketua, wakil, bendahara, sekretaris, nanti boleh hubungin kami, hamba Tuhan. Baik itu dari kaum bapak, boleh ya kalau ada yang tergerak saya jadi ketuanya gitu, atau kaum ibu ataupun pemuda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti gak usah khawatir Bapak Ibu, karena nanti metode pengumpulan dananya itu janji iman. Sehingga tidak perlu ada yang merasa terbebani dan sebagainya. Berikanlah sesuai dengan kerelaan hati. Nanti Tuhan pasti cukupkan. Puji Tuhan. Ya itu. Lalu yang ketiga, kita tahun lalu kita ada nyanyi lagu Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh gitu. Nah, jadi kita akan bikin pujian ini dalam bentuk lagu yang direkam. Sehingga minggu depan mohon untuk tidak langsung pulang Bapak Ibu. Kita akan rekaman lagu ini di gereja bersama-sama. Nanti videonya akan kita ambil saat kita retret. Jadi kita punya video, suaranya itu suaranya asli dari Jemaat GPI Sidang Bogor. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Marbun yang telah menyiapkan berkat untuk kita setelah ibadah ini. Mari kita sama. Kami undang ke depan Bapak Marbun, kita nyanyikan sama-sama. Kami selalu berdoa. Mari Bapak Pendeta juga kami undang ke depan.
bulan coklatnya menyusul. Terima kasih Bapak Marbun, selamat ulang tahun. Dari Inang Penginjil. Oh ya, mari mengundang doa kepada Bapak Marbun oleh Bapak Sintua Parusip. Oke, kita mau bersiap untuk pulang. Sebelum pulang kita mau makan siang menyantap ibadah, menyantap berkat yang telah disediakan oleh Bapak Marbun. Sambil kita bersalam-salaman dan menyerahkan ibadah persembahan kita yang kedua. Mari kita sama-sama katakan dalam Yesus kita bersaudara. Mari saya undang maju kepada para hamba Tuhan dan jemaat sekalian. Sama-sama katakan dalam Yesus kita bersaudara. Yesus ada sukacita.
Mari saya undang kepada Bapak Parusip untuk Bapak Sintua. Sebelum kita menikmati berkat yang sudah disediakan oleh keluarga Bapak Marbun, Boru Siregar, mari kita satukan hati kita. Biarlah kiranya makanan ini menjadi berkat bagi kita semua dan terkhusus untuk keluarga. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kembali kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Yesus. Setelah kami sudah menikmati puji-pujian penyembahan dan mendengarkan